Puji nama Tuhan. Shalom. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat datang, selamat berkumpul. Puji Tuhan pada sore hari ini kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk yang pertama kali datang beribadah bersama dengan kita di tempat ini, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama. Kita mau siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan mau, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kami datang pada malam hari ini Tuhan ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kami patut memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami patut bersyukur karena kasih setia Tuhan telah memanggil kami kembali pada saat sore hari ini, tempat ini, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kami mempertaruhkan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai ruangan ini Bapa. Terlebih-lebih kuasailah hati pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh fokus kepada Tuhan, fokus memuji menyembah Engkau pada saat sore hari Bapa. Pakailah kami semua ya Bapa, baik pemain musik, singer, dan pimpin puji-pujian pada saat sore hari ini. Engkau pakai mereka dengan luar biasa Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami semua ya Bapa saat ini. Kami sangat merindukan hal ini terjadi. Mujizat Tuhan luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan acara ini dari pertama pertengahan sehingga dapat berakhirnya nanti seturut dengan kehendak dan pimpinan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan membuka acara ibadah. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Luar biasa. Saya percaya kita semua yang hadir pada sore hari ini, kita semua merasakan sukacita yang begitu luar biasa. Amin. Mari lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa. Yesus itulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersama-sama yang berpuji dan Tuhan. Oh Yesus itulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita.
kesaksian di hadapan Tuhan. Kesaksian pertama saya berikan kesempatan kepada seluruh anggota Perkarya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara atas kesaksian yang telah kita sampaikan. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kembali saya mengundang kita semua untuk berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu
satu-satunya penolong dalam hidup kami, satu-satunya kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Apapun kondisi kami, Engkau selalu ada bagi kami.
Selamat kami yang hidup. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan-Mu, atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Kami boleh ada di tempat ini pada sore hari ini untuk bersama-sama mengagungkan Tuhan, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu lewat kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan dari awal sampai berakhirnya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Puji kepada Tuhan pada kesempatan saat malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap diberikan kekuatan dari Tuhan, sehingga pada saat hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah ini. Ini merupakan ibadah yang ketiga. Ya, tadi pagi ada ibadah raya 1, ada ibadah perkawan dan ibadah raya 2 ini. Puji Tuhan, kita tetap semangat dalam kita memuji dan menyembah akan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, pada saat ini saya mengucap syukur juga kepada Tuhan karena atas berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan kepada saya. Beberapa hari ini saya memang kondisi yang memang tidak begitu fit. Kata orang zaman sekarang ini sering flu, dan kalau pagi-pagi pasti bersin kalau pagi-pagi, hantai tohonya. Jadi kena flu. Kalau sudah menjelang sore ada perasaan dingin, mau demam. Jadi saya belum juga cek apakah tipes saya mau kambuh kembali, oleh karena mungkin cuaca yang agak dingin saat sekarang ini. Dan puji kepada Tuhan, sampai saat ini saya tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan membuka firman Tuhan satu ayat dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12. 2 Korintus pasal 2 ayat 12. Saya akan baca untuk kita. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil di Troas. Kalau kita melihat Troas ini adalah pelabuhan di pantai barat Laut Asia kecil. Ya. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, Troas ini mempunyai status sebagai koloni Romawi, artinya penjajahan Romawi. Kalau kita juga melihat di Troas ini, Paulus mendapatkan penglihatan, ya, di mana seorang Makedonia mengundang dia untuk menyeberang ke Eropa. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 8 sampai 10. Di sini Rasul Paulus mendapatkan penglihatan bahwa seorang Makedonia mengundang dia untuk menyeberang ke Eropa untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini juga pada kunjungannya yang kedua, di tempat ini juga Paulus pernah memulihkan seorang pemuda yang pada saat itu ketika Paulus menyampaikan firman Tuhan, seorang pemuda ini duduk di pintu atau duduk di jendela, dan dia mungkin terasik mendengarkan firman Tuhan, maka dia terjatuh.
dari ketinggian yang juga tinggi. Sehingga kalau kita melihat Paulus memulihkan Eutikus yang terjatuh dari jendela bangunan bertingkat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah hal yang terjadi di dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Rasul Paulus. Dia diberikan suatu kemampuan daripada Tuhan di dalam dia memberitakan Injilnya. Kuasa Tuhan menyertai daripada kehidupan daripada Rasul Paulus dalam dia memberitakan Injilnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam berapa bulan ini, di dalam ibadah kita terus menggaungkan tema itu tentang memberitakan Injil ini. Namun pada hari ini kita melihat bagaimana Allah terlibat memberikan jalan bagi pertumbuhan Injil. Kita tahu sendiri bagaimana pertumbuhan Injil sekarang ini di mana-mana. Namun tidak sedikit juga tantangan yang terjadi di dalam pemberitaan Injil ini. Terlebih dalam hal pembangunan daripada rumah Tuhan, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti bahwa mengapa ada pembangunan rumah Tuhan, ada gereja-gereja yang dibangun, artinya bahwa pertumbuhan Injil itu terus berkembang, pertumbuhan Injil itu terus meluas di mana-mana, membuktikan bahwa Injil itu terus bertumbuh di permukaan bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara Allah terlibat dalam pertumbuhan Injil ini. Bagaimana Allah terlibat langsung dalam pertumbuhan Injil ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pemberitaan Injil ini tanpa keterlibatan Allah, tanpa campur tangan Allah di dalam setiap pemberitaan Injil ini, saya yakin dan percaya bahwa tidak akan ada pertumbuhannya, tidak akan ada perkembangannya, tidak akan ada artinya dalam setiap pemberitaan Injil itu. Namun oleh karena ada campur tangan Allah dalam setiap pemberitaan Injil itu, maka disitulah kita melihat perkembangan dan orang-orang percaya, orang-orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini membuktikan Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara Allah terlibat dalam pertumbuhan Injil ini. Kita melihat yang pertama adalah bagaimana cara Allah terlibatnya adalah ada Roh Kudus yang menuntun. Ada Roh Kudus yang menuntun setiap pemberitaan Injil kepada setiap orang yang mendengarkannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kepada kita orang percaya untuk kita menyampaikan berita tentang Injil Tuhan ini kepada orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan. Dengan kita menyampaikan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus Tuhan ini, kita yakin dan percaya bahwa hati orang tergerak, hati orang mau percaya, hati yang pada mulanya adalah tertutup, hati orang yang pada mulanya adalah tidak mau mendengar, tidak mau menerima. Ketika mereka mendengar tentang berita tentang Injil ini, maka Tuhan dengan kuasa Roh-Nya membukakan membukakan belenggu-belenggu yang menutup telinga hati mereka untuk mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga semua yang menutup itu, Allah dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dengan tuntunan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang telah mendengarkan berita tentang Injil itu, sehingga mereka mau percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya sendiri menyampaikan berita Injil ini tentu ada tantangan saya. Terlebih saya sampaikan itu kepada keluarga saya sendiri, terlebih kepada orang tua saya.
Saya katakan, Bapak pergi ibadah ke gereja. Kalau Bapak tidak ibadah mau yang jauh, tidak bisa yang jauh, yang dekat, rumah juga ada di tempat kita. Tetapi dia katakan bahwa dia belum bisa pergi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya bahwa ada hal yang belum membuka hatinya. Ada hal yang mungkin Allah belum bekerja dalam hidupnya, sehingga dia belum mau untuk datang beribadah. Memang dia percaya kepada Tuhan. Namun yang saya inginkan adalah dia mau praktekkan hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau percaya, semua manusia itu percaya kepada Tuhan. Namun yang kita inginkan baginya adalah dia mau praktekkan hidupnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pergumulan saya tentang keluarga-keluarga saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya bahwa lewat pemberitaan-pemberitaan yang telah kita sampaikan kepada mereka, mungkin pada saat ini mereka belum percaya. Mungkin pada saat ini mereka belum membuka hati mereka. Mungkin saat ini masih ada hal yang menutup telinga mereka untuk mendengarkan tentang Injil Tuhan. Saya yakin suatu saat nanti mereka boleh tergerak hati mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana cara Allah terlibat dalam pertumbuhan Injil? Itu dengan cara Allah, Roh Kudus membimbing, menuntun kita dan memberikan kuasa kepada kita untuk kita menyampaikan tentang, bersaksi tentang Injil itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat yang berikutnya adalah cara Allah terlibat dalam pertumbuhan Injil. Yang kedua adalah Allah sendiri yang menyiapkan jalan untuk pertumbuhan Injil. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini. Kita memang diberikan tugas oleh Allah untuk memberitakan Injil. Namun kita hanya sebagai alatnya saja. Namun yang menyiapkan jalan itu adalah Allah itu sendiri. Yang memberikan pertumbuhan Injil itu adalah Allah itu sendiri. Allah menyiapkan jalan bagi setiap pertumbuhan Injil melalui cara-cara Allah sendiri, memberikan waktu bagi kita, mempertemukan kita sebagai orang yang sudah percaya dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, itu merupakan cara Allah bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita, Allah memberikan waktunya, Allah sendiri yang memberikan waktunya bagi kita. Dan Allah sendiri yang suatu saat mempertemukan kita, mungkin dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, mungkin dengan orang-orang yang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, disitulah kita akan menyampaikan bagaimana kuasa Tuhanlah yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Allah memberikan juga hikmat kepada kita dalam kita menyampaikan tentang kebenaran firman Allah itu dalam kehidupan kita. Tanpa hikmat Allah, tanpa kemampuan daripada Allah dalam kita menyampaikan hikmat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, maka sia-sialah setiap pemberitaan yang telah kita sampaikan. Namun kita diberikan hikmat oleh Allah dalam kita menyampaikan tentang kebenaran firman-Nya itu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara Allah terlibat dalam pertumbuhan Injil yang kedua tadi adalah bagaimana Allah sendiri yang menyiapkan jalan untuk pertumbuhan Injil itu. Kita hanya sebagai alatnya saja untuk kita menyiapkan hidup kita, menyiapkan segala sesuatu di dalam hal kita memberitakan Injil itu. Namun semuanya adalah Allah sendiri yang menyiapkan
pertumbuhan untuk Injil itu dalam kehidupan orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga adalah cara Allah terlibat dalam pertumbuhan Injil. Yang ketiga adalah Allah menepati janjinya itu tentang keselamatan. Allah menepati janjinya tentang keselamatan. Allah telah menetapkan jalan pendamaian melalui karya daripada Yesus Kristus, dan Allah menyediakan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Itulah yang kita ketahui tentang janji Allah itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah dilupakannya. Janji Tuhan itu tidak pernah Dia tidak mengingatnya kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertumbuhan Injil bukan semata-mata hasil usaha kita sebagai manusia, melainkan hasil karya Allah yang bekerja melalui kuasa Roh Kudus dan menyediakan jalan bagi setiap orang untuk mengenal dan menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang zaman sekarang ini kita melihat selalu ada banyak tantangan dalam hal kita memberitakan tentang keselamatan ini. Tantangan-tantangan itu semakin tahun bukan semakin tidak sulit, semakin tahun semakin sulit dengan adanya kemajuan-kemajuan yang ada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, namun dalam hal seperti itu ada saja cara Allah untuk memakai orang-orang yang dikhususkannya untuk menyampaikan berita tentang Injil itu kepada setiap orang yang membutuhkan keselamatan, setiap orang yang masih ragu, setiap orang yang masih bimbang, setiap orang yang ingin menemukan tentang keselamatan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan ini, mari kita terus kembangkan hidup kita, kembangkan hal yang kita ketahui tentang firman Tuhan. Mari kita tetap terus setia dalam hidup kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, supaya kita yang sudah percaya kepada Tuhan ini nantinya, kita bukan menjadi orang yang terbelakang, kita bukan menjadi orang yang hanya menonton saja nantinya. Namun mari Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan telah digenapkan oleh saat sekarang ini, itu bahwa orang yang belum percaya kepada Tuhan, ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka itulah yang akan menjadi yang terdahulu. Dan kita yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun ini, yang sudah percaya kepada Tuhan ini, nah kita ini akan yang menjadi yang terbelakang nanti. Hal seperti itulah yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita jangan menjadi yang terbelakang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan dalam Rasul Paulus juga mengatakan bahwa jangan kita memberitakan tentang Injil itu, kita juga nanti akan ketinggalan. Kita nanti juga yang tidak diselamatkan. Hal seperti itulah yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan apa yang telah Tuhan lakukan, perintahkan dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan keselamatan itu dalam hidup kita. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang saat sekarang ini mereka begitu mencari keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah menonton seorang apologet yang namanya Edis TV. Ya, kita melihat di situ kadang-kala juga ketika kita menonton hal seperti itu, ya, perdebatan tentang bagaimana dia berapologet dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita.
bagaimana juga Dia mengiring mereka, membimbing mereka kepada kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak orang yang mencari keselamatan itu, datang ke situ untuk menemukan keselamatan itu. Hal seperti itulah yang kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan saat sekarang ini, kita harus terus setia, kita harus terus percaya kepada Tuhan, agar kita tidak menjadi yang terbelakang, agar kita tidak ketinggalan dengan mereka-mereka yang saat ini mereka mencari keselamatan itu dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasih, membuktikan bahwa hal tersebut adalah membuktikan bahwa pertumbuhan Injil itu sungguh luar biasa kepada orang-orang yang mencari keselamatan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan untuk kita pada saat sekarang ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya, kita tetap setia, tetap kuat, tekun dalam pengiringan kita akan Tuhan. Allah terlibat memberikan jalan bagi pertumbuhan Injil itu. Kita hanya sebagai alatnya saja. Kita memberitakan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Namun semua itu adalah dalam tangan Tuhan yang memberikan keselamatan kepada mereka. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah belajar kebenaran daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap pemberitaan Injil yang diberitakan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu boleh berhasil, boleh menyelamatkan mereka, oleh karena ada Allah yang terlibat di dalamnya. Bapa, pakailah kami sebagai alat-Mu, pakailah kami sebagai alat-Mu yang telah Engkau percayakan di dalam dunia ini saat sekarang ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat hari ini. Hamba-Mu ya Tuhan sungguh terbatas dalam hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Namun kuasa Roh Kudus Tuhan yang tidak akan pernah terbatas dalam hidup kami, memberikan pengertian, memberikan kuasa, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami mengerti, memahami tentang kebenaran ini, memberikan kami pemahaman tentang tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kami terus menggaungkan berita tentang Injil keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat malam hari ini. Karena kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama pada malam hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pikaristano sudah berbagi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kotak persembahan ada di depan pintu masuk. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Yang kita
Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang boleh bersama beribadah di Ibadah Raya 2 pada saat malam hari ini. Dan kepada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dengan sukacita kami kembali mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bisa beribadah dalam minggu-minggu yang akan datang. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan jadwal ibadah yang ada di dalam jemaat kita, baik di Ibadah Raya 1 maupun di Ibadah Raya 2. Baik, kami akan menyampaikan untuk petugas ibadah Raya 1 Minggu pagi tanggal 27 Juli 2025. Mungkin tadi pagi ada yang tidak sempat beribadah namun terlibat dalam ibadah minggu yang akan datang. Untuk pengkhotbahnya Bapak Ibu Pendeta Tika Petrus MA, dan untuk worship leadernya Bapak Jangkar SPI, untuk pemain musik Bapak Erik Hendrianto, Aprilian, Heldi dan Saudara Reno. Untuk senior Nabi TB, Bapak Wawan Setiawan, Bapak Robi, Bapak Joni Lului, Bapak Suwandi dan Awensius. Dan untuk ibadah Raya 2 atau tanggal 27 Juli 2025, untuk pengkhotbahnya Bapak Pendeta Markus Robert MA, untuk ibadah pemimpin pujiannya Ibu Pendeta Sari SPD, untuk pemain musik Hizkia, Aprilian, Ebel dan Saudara Eben. Untuk singernya Ibu Karmeli, Ibu Murti, Ibu Philadelphia dan Ibu Endang Natalina. Dari 63 orang yang beribadah pada minggu lalu, kami selama pada persembahan mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, baik itu persembahan syukur, sukarela maupun persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan Bapak Ibu. Dan sebagai warta tambahan berkenaan dengan kegiatan perayaan Natal umum yang ada di jemaat kita, jadi tanggal hari Jumat nanti kita akan melaksanakan gotong royong, baik itu memotong kayu dan membelah kayu. Jadi kami mengharapkan partisipasi dari kita semua, baik itu pemuda, Bapak Ibu, untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini mulai pukul 2 siang. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berkenaan warta jemaat pada saat malam hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembali dengan kasih, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita percaya perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan, naungi kami dengan kuasa-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
ini saya sampaikan terima kasih buat perhatian kita terhadap pelayanan ini. Baik lewat persembahan, perpuluhan, kehadiran ibadah kita. Saya berharap mari kita terus berjuang sampai nantinya Jemaat Apos ini menjadi gereja yang definitif di masa yang akan datang. Dan saat ini kita mau berdoa khusus. Berdoa untuk pengadaan tanah. Sampai hari ini kita terus mendoakan sampai kita boleh membeli sebidang tanah untuk pembangunan gereja. Kita juga berdoa untuk pelayanan kita di tempat ini supaya Tuhan siapkan jiwa-jiwa baru, keluarga-keluarga baru. Saya menyambut baik Bapak Ibu yang telah hadir bersama-sama kita di pos ini. Terima kasih buat keluarga Pak Nopianus yang telah menyalurkan fasilitas kita gunakan untuk ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan mengaminkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh melaksanakan ibadah kami. Kami boleh memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Diberkati jemaat yang telah hadir dalam ibadah ini. Diberkati keluarga mereka. Diberkati pekerjaan mereka. Diberkati karir mereka. Diberkati kesehatan mereka. Diberkati bisnis, ladang, kebun, ternak mereka di masa yang akan datang. Bapa, kami mau berdoa khusus untuk pembelian sebidang tanah. Kami rindu, kami boleh membeli sebidang tanah yang luas untuk kami membangun gereja. Oleh sebab itu Bapa, walaupun menurut ukuran manusia kami terlalu mahal, tapi kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan Engkau buka tingkap langit berkat-Mu, tingkap berkat-Mu untuk jemaat di tempat ini. Satu saat kami boleh mendapat sebidang tanah yang sesuai dengan rencana-Mu. Bapa, kami mendoakan keluarga-keluarga baru, anggota jemaat baru, jiwa-jiwa baru. Tuhan kembalikan berkat-Mu sehingga satu saat banyak orang boleh bergabung di tempat ini untuk diberkati dan memberkati jemaat-Mu. Bapa, kami mendoakan badan pengurus jemaat, jemaat induk yang mengelola pelayanan ini, Pak Jakaria dan teman-teman BPJ yang memberikan dukungan penuh. Tuhan Engkau berkati mereka sekalian sehingga visi gereja kami menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mendoakan Pak Nopi sekeluarga yang telah menyiapkan fasilitas baik ruangan ini, bahkan fasilitas kursi, bahkan juga listrik dan semua alat yang kami gunakan. Bahkan Tuhan memberkati. Di akhir ibadah ini, jemaat-Mu yang bergabung di tempat ini menyediakan berkat untuk kami nikmati. Walaupun kami tidak tahu dan dari mana, tapi kami percaya Tuhan tahu siapa yang telah berbuat. Kembalikan berkat-Mu atas mereka. Saudara-saudara sekalian, tangadakan kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Dia mau memberkati saudara. Dia mau menjamah saudara. Dia mau memberkati hidup saudara dalam segala aspek hidup saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa pengasih hidup kita, dan kiranya cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, memperbaharui hidup umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji.